Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هاجرنا إليك كثير وأنت عالم بنا وخبير. اللهم هاجرنا إليك كثير وأنت عالم بنا وبصير. اللهم هاجرنا إليك كثير وأنت عالم بنا وخبير وبصير. أنت يا هاجرنا فإنه mohon hajatnya masing-masing. Minta banyak karena doa pada saat khotib diijabah oleh Allah Ta'ala. لا يبدي هجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين. استجب لنا آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله. Habib Ali, kakek dari guru kita Habib Ahmad Ali bin Abdullah Al-Hamid. Insyaallah nanti yang ngisi Habib Ali, kakak dari guru kita Habib Ali bin Faisal bin Abdullah Al-Hamid. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Mau'izatul Husna dari guru kita Habib Ahmad Ridha bin Faisal bin Abdullah Hamid. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang baik. Semoga perkumpulan kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini akan menjadi malam pada saat bulan Rajab yang mulia ini. Semoga malam ini dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keburukan kita ditutup di dunia sampai di akhirat. Dan semoga berkat majlis ini kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan para guru dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa yang saya hormati para habaib, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus pemangku pondok pesantren Askar Qaumi Cabang Banyuwangi, akhina fillah Ustadz Ahmad Saifullah, dan juga Ustadz Budi beserta keluarga. Semoga pondok ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak yang belajar Al-Quran di tempat ini diberikan ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga Allah berikan kita keturunan yang nantinya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita mendekati pertengahan daripada bulan Rajab, yang merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah dan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu adalah bulan yang memang Allah ciptakan dan Allah berikan fasilitas-fasilitas yang hebat, dan itu hanya diberikan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada malam-malam Rajab ini ada satu malam yang istimewa, sehingga malam itu dinyatakan malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu malam di mana beliau SAW mengalami perjumpaan secara langsung dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan yang tidak akan terjadi kepada siapapun, tidak para nabi, tidak para rasul, hanya khusus untuk kekasihnya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau diberangkatkan pada malam Rajab yang mulia itu, dan perjalanan itu kita kenal dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan pada bulan Sya'ban juga ada bulan yang sangat agung. Pada bulan yang mulia itu ada malam yang sangat biasa, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Dan Ramadan ada malam yang sangat hebat, yaitu malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Semoga pada malam-malam ini kita bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah jaga ya tubuh kita supaya tidak maksiat. Amin ya rabbal alamin. Maka pada bulan Rajab ini, sebagian para guru kita, wabil khusus guru kita Habib Hashim, beliau pernah menjelaskan ketika masuk bulan Rajab, maka tidak ada pembahasan yang lebih indah kecuali kita membahas daripada perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan inti daripada perjalanan yang hebat itu, beliau untuk menerima perintah yang sangat agung, yaitu perintah sholat, yang tidak akan dibandingkan dengan perintah apapun. Rasulullah dalam perintah puasa, dalam perintah haji, tapi perintah yang paling hebat yaitu adalah perintah sholat. Sampai Ustadz mengatakan bahwa Rajab ini adalah lebarannya puasa, lebarannya sholat. Jadi lebarannya sholat ini
ya Rajab ini lah, karena perintah sholat turun pertama kali ada di bulan Rajab. Semoga kita menjadi orang yang ahli sholat. Maka itu malam ini kita akan bahas sedikit saja daripada perihal yang berkaitan dengan sholat, yang merupakan inti daripada agama kita, sehingga betul-betul kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah bihair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan di sini, sebagian arifin billah para sholihin mengatakan man ahsanal wudu'a ahsanallah. Dikatakan oleh sebagian sholihin man ahsanal wudu'a, siapa orang yang dia itu punya perhatian untuk memperbagus wudhunya. Sampean perhatian sama wudhu, maka Allah akan kasih hadiah. Apa itu hadiahnya? Ahsanallahu sholatan. Maka Allah akan memperbaiki sholat kita. Kalau sudah sholat kita bagus, barokahnya wudhunya bagus, maka ahsanallahu jami'a umurihi, maka segala urusan kita akan dibuat bagus oleh Allah Ta'ala. Yang ruwet akan dibuat mudah, yang terikat hutang piutang akan diberikan jalan keluar, yang punya masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sholihin ketika menceritakan kejadian Isra wal Mi'raj, mereka itu lebih perhatian dengan wudhunya. Dulu saya pernah ngaji ya di Penawar, itu terakhir Al-Fakir ngaji bareng bersama Ustadz Hasim. Sebetulnya saya tidak pidato, pemain intinya Ustadz, karena Ustadz jamnya padat, sehingga sambil ngenteni Ustadz, ya jam tambahan Al-Fakir naik untuk menenangkan masyarakat. Tidak omong-omongan bahwa akhirnya saya suruh pidato dulu sama tuan rumah Abdullah Panader. Saya pidato masalah wudhu waktu itu, kurang lebih kejadian ini ya hampir 2 tahun yang lalu. Setelah selesai Ustadz Hasim bisik-bisik, kok pidato apa nih? Tidak ada, pidato wudhu, belum sempat bahas sholat. Kata Ustadz, kalau kau tak pidato wudhu, aku yang mau pidato wudhu. Karena orang kalau tidak bisa wudhu yang betul, maka dinyatakan ibadahnya semua akan hancur. Kalau sudah ibadahnya hancur, maka urusannya dunia akhirat akan dibuat hancur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wudhu ini penting. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ini menerima perintah sholat, sebelum diajari oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad ini diajari wudhu dulu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Karena ketika Nabi dapat Isra wal Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj, kanjeng Nabi itu subuh. Pulangnya subuh, sehingga sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu sholat zuhur. Jadi sholat pertama Islam ini zuhur. Karena memang pulang Isra Mi'raj ini nyampe di Mekah lagi subuh. Sholatnya zuhur. Makanya zuhur itu dibilang dohar. Dohar artinya tampak. Sholat yang pertama kali tampak di muka bumi ini adalah sholat zuhur. Sebelum oleh malaikat Jibril diajarkan caranya sholat, malaikat Jibril terlebih dahulu murui caranya wudhu yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mempraktekkan wudhu di depan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah manggil sahabat, sini, saya dapat perintah baru dari Allah Ta'ala. Gimana Rasul? Rasulullah buka air, lalu megang air, lalu beliau berwudhu. Setiap satu basuhan, setiap anggota wudhu, beliau basuh 1 kali. Sambil dikatakan di sini, hada wudhu'un. Setelah beliau melakukan wudhu, beliau ngomong, niki senengi wudhu. Ini namanya adalah wudhu. Sahabat masih bingung, ini wudhu Rasul? Iya, ini wudhu. Masih baru Pak, masih anyar, belum pernah lihat wudhu. Ini pertama kali wudhu ini. Selesai wudhu Rasulullah, ini wudhu namanya. Ini wudhu Rasul, ini wudhu namanya. Rasulullah mengatakan, Lanjut billah sholat illa bih. Allah tidak akan menerima sholat illa bihi, kecuali dengan wudhu ini. Lalu dalam beberapa riwayat Rasulullah mempraktekkan lagi setiap basuhan dibasuh 2 kali. Muka dibasuh 2 kali, tangan dibasuh 2 kali, kepala 2 kali, kaki 2 kali. Sahabat tanya, ini apa Rasul? Wudhu lagi. Loh, mau siji, saya keluru. Loh iya, 2 kali ini ridala nanti alal kubah, boleh hukumnya. Sampai Rasulullah beliau mengatakan man tawadda'a marratain atau Allahu ajrahu marratain. Rasulullah mengatakan siapa orang yang wudhu dibasuh 2 kali, maka pahalanya dikasih 2 sama Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah wudhu 3 kali, muka dibasuh 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki dibasuh 3 kali. Sahabat tanya lagi,
Ini apalagi Rasul? Ini wudhu. Kok 3 model? Ya, yang ini yang ketiga ini kata Nabi Muhammad, man tawadda'a hada wudhu'i. Ini adalah wudhuku. Wa wudhu'ul anbiya min qabli. Dan ini wudhunya para nabi-nabi sebelumku. Wa wudhu'ul khalil Rahman Ibrahim alaihissalam. Dan ini cara wudhunya kakekku, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan wudhu ini, lalu Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang dia memperbagus wudhunya, maka dia akan dijaga dari segala mara bahaya dan dia akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Jadi seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa wudhu itu yang dibasuh muka, tangan sama kaki dan kepala? Kenapa pada bagian yang lain?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, karena datuk kamu yaitu Adam alaihissalam ketika naik pohon hurdi, ya, ketika beliau akan memetik buah hurdi, bagian tubuh yang nempel sama pohon itu adalah tangan, muka, rambut, dan kaki. Jadi sing kedemek langsung itu tangannya, mukanya, atas ini sama kaki. Kata Rasulullah, sehingga gara-gara nempel itu lengket dan bisa hilang. Bekasnya itu lengket. Kata Rasulullah, karena dulu yang menempel adalah bagian itu, maka bagian itu yang harus dibersihkan, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi dibasuh mukanya, dibasuh tangannya, dibasuh kepalanya, dan dibasuh kakinya. Lalu Rasul mengatakan, tidak tawadhu al-abdu muslim. Apabila orang muslim dia itu berwudu, fatamatmat, kemudian dia berkumur, maka dikatakan kharajatil khotoya min fi, maka dosa yang ada di mulutnya dengan dikeluarkan air, maka dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. Lalu kemudian dia itu memasukkan air kepada hidungnya, memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu dikeluarkan, kata Rasulullah, dosa yang ada di hidung juga dimaafkan oleh Allah SWT. Lalu Rasul mengatakan, idza ghasala yadayhi kharajat min tahti asfalihi, kalau dibasuh tangannya maka dosanya kelompok daripada jari-jarinya. Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, akan keluar dosanya daripada jari-jarinya. Kemudian kalau dia membasuh kepalanya, maka dosa yang di kepala akan kelompok ketika membasuh kepalanya sampai pada bagian kaki, maka dibersihkan kakinya. Maka sahabat mengatakan, kalau gitu bersih Rasul. Nah, orang yang dia itu habis maksiat, kata beliau SAW, maka cara paling cepat untuk menghentikan keinginannya untuk maksiat lagi dan menghapus dosa yang baru dia kerjakan, maka cara yang terbaik yaitu dengan cara berwudu. Lalu Rasulullah mengatakan, seorang yang berwudu dengan ini, kemudian dia berangkat ke masjid, maka dosanya dari balik semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Jadi penting ya, wudu ini penting. Sampai sahabat ini heran, kalau sudah lihat Nabi Muhammad ini wudu, para sahabat ini terheran-heran. Kenapa Habib? Karena bekas wudhunya Nabi Muhammad itu bercahaya bagaikan mutiara yang terkena sinar sangat hebat. Ketika wudhu kanjeng Nabi yang keluar dari badan Rasulullah ini, bekas wudhunya itu keluar seperti lampu. Sehingga para sahabat diambil bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW, lalu diusapkan ada di mukanya dan diminum, dan menjadi keberkahan bagi keluarga yang memegang wudhu dari Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Makanya wudhu ini harus penting. Bahkan dikatakan orang yang tidak bisa wudhunya khusyuk, maka sholatnya tidak mungkin khusyuk. Tapi sebaliknya, ketika mulai wudhu dia sudah dalam keadaan khusyuk, maka ketika dia dalam keadaan sholat akan diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Ini penting ini, untuk berwudhu ini penting. Bahkan sebagian sholihin, ada satu orang soleh bernama Al-Imam Al-Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, cucunya Sahibul Abid. Itu Habib Umar kalau wudhu Pak, ketika mendengarkan pembahasan ini, sehingga beliau pulang dari ngaji, habis ngaji sama gurunya sampai di rumah, beliau praktek wudhu, sehingga dengan wudhu yang khusyuk, yang tenang, dengan sempurna. Bahkan diceritakan beliau ini ketika wudhu bisa memakan waktu lebih dari setengah jam. Satu wudhu bisa memakan waktu lebih dari setengah jam, saking hebatnya. Sampai satu orang ketika mau sholat sama Habib, jam.
Habib lagi wudhu suwi, pasti kaset ini sebayangin, pasti kaset. Katanya Habib, ya pulang, jaga hati kamu, jangan kamu suudzon sama saya. Kaget orang, Habib aku kok tahu terteknya hati anak. Ketika anak menjaga wudhu dengan khusyuk selama 40 hari, maka hati saya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali gara-gara wudhu itu menang. Ada nih. Allah. Jadi begitu ya. Jadi para sholihin ini punya perhatian dengan wudhu. Sehingga Habib Umar bin Hasan al-Haddad bila mengatakan orang yang berhasil menjaga wudhu, ya, maka dia akan diberikan terang hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika hari beliau meninggal dunia, okay? Hari ketika beliau meninggal dunia, Al-Habib Alwi Syihabuddin beliau bercerita, ketika Habib Umar ini meninggal, Habib Umar ini kalau wudhu kemenangan, khusyuk sekali dia. Sehingga ketika hari wafatnya beliau, para sholihin seluruh dunia tahu bahwa hari itu Habib Umar meninggal. Sampai ada satu guru ketika ngajar muridnya nangis. Bilang, guru kenapa antum kok nangis-nangis? Hari ini Habib Umar bin Hasan al-Haddad wafat. Dari mana antum tahu? Zaman dulu Pak ada medsos. Dari mana antum tahu kalau hari ini beliau meninggal? Sekarang di langit ini rame ngomongkan Habib Umar meninggal karena beliau adalah orang yang min ahli wudhu. Jadi langit ini ribut gara-gara Habib Umar meninggal, dan terdengar pengumuman beliau diangkat derajatnya gara-gara perhatian. Ngamuk Bib, mamai ngamuk Bib. Di sana kasih kode, nah pokoknya yang dicetik gak nyaut, berarti wudhu.
Atau bilang lagi kakek cangkem kawin main ini perlu diomongin nih mak-mak ini. Aja kakean nyeluk-nyeluk suami nih kan, kok ya repot ya. Rasanya pemelai, bahaya ini. Betul sudah dalam keadaan wudhu, jangan difokus dengan ucapan. Karena fa'idah kalam fi asnal wudhu yuthilun nur. Karena kalam atau ucapan ketika kita proses melaksanakan wudhu itu akan menghilangkan cahayanya wudhu tadi itu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai hilang cahaya tadi itu gara-gara kita sedikit mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak perlu. Bahkan dikatakan orang yang berwudu ya, sedikit fawaid saja, kalau bisa dia berwudu dengan menggunakan madmadah dan istinsaq, yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Cara yang terbaik adalah cara dengan cara bom. Ada cara bom, ada nasr, ada jamak beda bom dan nasr. Ini oke. Kita pakai yang bom, karena yang bom ini dipakai ahli tarif. Bom itu artinya mengumpulkan. Jadi gini, sampai ngambil air, ya, ambil air, dimasukkan ke mulut, dibuang, sisanya jangan dibuang, dimasukkan ke hidung. Jadi satu ambilan air, separuh untuk mulut, yang separuh ke hidung, 3 kali. Begitu ya. 1 mubalaghah, dibuang, sisi mas air, buang. No. Ojo bater-bater. Oh, oke. Ojo bater-bater, pelan saja. Gitu ya, kelas. Maka dikatakan termasuk santri ya yang akan diberikan kecerdasan adalah santri yang istiqomah istinsak. Bahkan di fawaidnya istinsak ini diantaranya adalah bisa membuat orang itu tampil ceria hari ini. Jadi saya pernah baca satu keterangan orang yang pernah istinsak begitu, istiqomah pagi istinsak, maka mukanya dikasih berseri-seri hari itu. Udah sampai nggak usah make upan, istinsak yang kayak, panjang hari ini. Ini penting. Kemudian Habib setelah istinsak, bagaimana kita ini adalah membasuh telinga. Ini penting, basuh kuping ini penting. Bahkan dengan 3 cara, kalau bisa setiap wudhu jangan ditinggal, yaitu kita dengan cara digeser begini. Terus yang belakang maju 1, 3 kali 2, 3. Setelah itu ambil air, jentiknya dimasukkan ke kuping 1, 2, 3. Habis itu ambil air lagi, ditutup 1, ambil lagi 2, 3. Jadi satu kuping 9 kali 1. Kemudian cara kedua begini, kemudian ditutup begini ya, sama kayak kita mandi besar, tutup begini, ditutup begini 3 kali. Itu faedahnya orang yang melakukan ini, maka dia akan aman dari rasa ngantuk. Ngantuk, kuping kosong, hilang ngantuk gitu. Jadi tak ngarang nih gitu, benar nih, ketemu nih kiai gitu. Dulu anak mondok gitu kan, kupingmu kosong. Iya, bukan yang mana. Tapi ketika dipraktekkan bukan menahan ya, kuping ya, banyak di belakang kuping ya. Akhirnya hilang ngantuk gitu. Kalau ngelobok, mesti ya hilang ngantuk. Itu digosok ya, jadi kupingnya nanti bersih. Bahkan dikatakan karena orang itu ketika dia dengar adzan subuh ternyata dia itu tidak bangun, apalagi sampai obses subuhnya, itu bala syaitan fi udhuni. Maka setan itu ngoyo kalau ning kuping wong. Minta maaf, kemaluan setan itu kalau ning kuping baru dicuwi. Pasti ngomongnya. Sebagian solihin tahu, ini santri buka. Subuhnya kaset, offset. Dari mana antum tahu? Loh, kupingnya antum ada warna kuning. Ternyata itu bekas kencing daripada syaitan. Bersihkan karena supaya ngilangi kupingnya. Oh, saudara. Ini penting dibersihin kupingnya, hidungnya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, badannya bersih. Lalu Rasulullah mengatakan orang yang wudhu seperti ini, dia ingat dan sadar ketika wudhunya, maka dikatakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang ingat kepada Allah dan mempraktekkan sunnah-sunnah ini, dikatakan oleh beliau, taharallahu jasadahu kullahu, maka yang dibasuh muka, tangan, kepala dan kaki serta hidung, mulut dan kuping bukan cuma itu saja, bahkan seluruh anggota tubuhnya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih zahir batin, aman segala penyakit. Ini resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan yang begini. Kemudian diangkat tangannya sampai terlihat bagian ketiaknya, diangkat begini, menghadap ke arah kiblat sambil matanya diarahkan ke arah langit.
Gini. Kalau ada langit, Beb, ya sebetulnya blok. Isi kirai plafon itu seneng, Beb. Jadi Habib langit betul coba kayak Musa. Iki deh, atapnya aku ngangkat begini, tangannya diangkat begini ya, diangkat begini, terus kita membaca doa. Kalau perempuan, Beb, perempuan dur. Gidanya jangan tinggi-tinggi, berbahaya. Begitu saja yang laki diangkat, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya wudhu yang sebagaimana sudah kita pahami semuanya. Kata Rasulullah, "Man tawadda'a fa ahsana wudhu, summa rafa'a tarfahu ila sama." Maka dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Futihat lahu abwabul jannah samaniya." Maka terbuka 8 pintu surga, mulai malam pertama jadi alam kubur akan dikawal malaikat iki wabungen ketika wudhu tak pernah luput tangannya diangkat. Saatnya itu masuk ke surga, 8 pintu surga dibuka, disuruh milih masuk surga yang manapun, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah setelah dia wudhu mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, ditambahi kulhu 3 kali, falak 1 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Karya Siti ini bisa protes. Inna anzalna 3 kali, kulhu 3 kali, al-falak 1 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 3 kali, Yasin sepisan. Tahlil ya. Sesat dulu, percaya guys. Ya kalau saya sih, nanti katakan di sini anak-anak ibadah tidak ngarang aku. Iki loh, tak wajib yang kita pe. Makor ayat al-kursi ba'da wudhu'i, maka yuqta sababa arba'ina alim. Dikatakan satu orang membaca ayat kursi, maka dikatakan setelah wudhu ba'da wudhu'i, yuqta sababa arba'ina alim. Dia akan diberikan pahala seperti pahalanya 40 orang alim. Kalau sangat siang tuh, mari wudhu, baca ayat kursi, pahalanya kodok, drum. Nah, kiai ini kan kesel mondok, sampai semua ayat kursi, pengelu santri, kiai sepisah lahir. Ya, kalau yang masyarakat 3 kali, ini akhir zikir kepada Allah Ta'ala ya. Sedangkan amalan kurhu 3 kali, falak 1 kali, anas 1 kali, itu kami terima ibadah tersebut dari guru saya Al-Habib Abdullah Muhdar atau yang kita kenal dengan Syekh Muhdar. Beliau menambahkan kalau ahli tarikh ditambahi kurhu 3 kali, falak 3 kali, anas kurhu 3 kali, falak 1 kali, anas 1 kali, maka membaca ayat kursi 1 kali. Kalau 3 kali, lakana ahsan wa Allah. Semoga bisa mengamalkan dia. Ini kalau sudah antum seperti ini, lalu masuk ke sholat, gemeter awake, khusus sembahyang. Nah, kalau seandainya antum wudhunya ala tahu, wudhu ala tahu. Ini rai irit-iritan. Apa kakek? Bedak kuluntur nih. Larang irit. Apa itu sing larang? Wadah itu kalau aku seket. Baru aku jero ya. Ini nah, ini wallahu itu beda saya, enggak usah banyak-banyak wis kakate sunah-sunah. Ya, antum rugi begitu ya. Wudu yang bersih, mari itu sembahyang sehingga betul-betul akan mendapatkan khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Gitu. Sampai bojone kakean ngomong kon wudu ing belum sempurna, kalau bedak sing rokok-rokok ya. Ini tidak kakean model sehingga betul-betul sholatnya akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wudhunya seperti ini, maka 1 detik itu juga nafsu dalam badannya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kepingin aneh-aneh akan hilang. Dan yang kedua, dia akan aman dari balaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kecelakaan, tidak mungkin apes, tidak mungkin kena tipu, dan tidak mungkin rumahnya itu akan kemasukan maling selama orang yang dalam rumah adalah orang yang ahli jaga wudhu. Ya, semoga bisa mengamalkan dia. Bahkan ditambah oleh guru kami ya, Habib Abdullah Muhdar, beliau menambah, kalau sudah habis wudhu, lalu kita mengangkat kepala ke arah langit sambil mengucapkan lafaz Allah 3 kali, ditekan tasdidnya sambil ke arah langit, Allah, tekan dari hati, Allah 3 kali. Itu detik itu juga antum amalkan ini dengan wudhu yang sempurna, benih-benih nafsu yang ada dalam diri akan dihilangkan oleh Allah. Kepinggedaan, kepingjatingan, kepingketemuan, walaupun bertunangan, kelendiran, kepingin yang aneh-aneh itu akan hilang baru kali moco Allah 3 kali. Emang tapi dia moco ini hati-hati resik, betul-betul khusyuk ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan masuk dalam sabda Rasul bila mengatakan al-wudu nur ala nur.
maka kita akan diliputi cahaya demi cahaya sehingga akan menjadi orang yang bercahaya. Ketika masuk dalam salat Allahu Akbar, maka dia akan dihadiahkan oleh Allah khusyuk ketika salat. Dengan khusyuk inilah salat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Oleh khusyuk paham ya? Nah, lompat paham ya? Nah, jadi begitu. Jadi kalau sudah wudu yang sempurna gini baru. Dan orang-orang soleh itu wudunya gitu dan iya. Sehingga mereka ketika salat betul-betul khusyuk. Lalu, ya, sebelum saya tutup ceramah ini, setelah selesai wudu, kita akan masuk ke dalam sholat. Lalu kita katakan dalam diri kita, Inna sholati hadza sholatul muwaddi'. Sholat saya ini adalah sholat perpisahan. Ini sudah wajib, sudah perpisahan. Bayangkan kalau sholat yang akan kita laksanakan, itu adalah sholat yang terakhir kali akan kita lakukan. Sudah betul-betul kita akan merasakan bahwa sholat ini kita hargai. Dan inilah sholat terakhir bagi kita. Setiap mau sholat, Rasulullah di masjid itu, Nabi Muhammad, kalau sudah mau sholat, as-sholatul muwaddi', sholat terakhir. Bayangkan sholat ini sholat terakhir. Sahabat langsung Allah, nangis kabeh. Terus bayang, nangis kabeh baru takbir Allahu Akbar. Setiap sholat di masjidnya Nabi Muhammad akan diumumkan ini sholat terakhir. Bayangkan ini sholat terakhir. Setiap akan sholat selalu dibayangkan begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan khususnya ketika sholat subuh, sholat subuh ini sholat paling abad. Terus mbak ini, terus offset mesti wes bayangin. Kita ini mepek-mepek ngabuk paling. Aku juga ngantuk ini atau santri biasanya ngantukan subuh. Itu sama Rasulullah, para sahabat dididik bagaimana supaya dapat sholat subuh yang khusyuk, karena subuh itu sulit, ngantuk, berat dan seterusnya. Itu Nabi Muhammad mempraktekkan di masjidnya Nabi Muhammad dipraktekkan. Dan ini kita lihat ya, dalam akhlak-akhlak guru kita. Itu dipraktekkan. Beliau itu kalau sudah sebelum sholat subuh, saat masjid kompak miring ke arah kiblat. Ini mau sholat ya, mau sholat. Itu Rasulullah langsung ngadep, ayo kabeh miring, ngadep arah kiblat, tidur seperti posisinya mayit dalam kuburan. Jadi miring menghadap arah kiblat, lalu merem sambil dia membayangkan dirinya di alam kubur. Ketika setiap mau sholat subuh Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah miring, kalau antum menangis sholat sama Nabi Muhammad, atau maka lihat kejadian ini. Itu beliau miring. Belakangnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ribuan sahabat yang lain ikut kepada Nabi Muhammad miring semua menghadap kiblat semuanya. Lalu mereka membayangkan kalau mereka dalam kubur. Setelah membayangkan itu semua, baru sholat subuh. Jadi betul-betul sholatnya itu dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya waktu ikut guru saya Habib Taufik gitu ya, saya sudah lupa, sunnah ini sunnah-sunnah yang sering dilupakan. Waktu beliau nginep di tempatnya Habib Hussein Garuda. Ada ustaz sih, ada kita semua kumpul, ustaz langsung miring menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kayaknya miring pisan, tapi gak bayang kuburan kesirap ya. Jadi miring pisan, wujud aneh ya. Terus sampai ngocok, ayo miring disilain, offset ya dari saya. Saya praktekkan itu di alam media, tak praktek model. Ayo kabeh miring. Lari miring aku ngadep, sing ngadep kena telu. Biar kecil. Terus mulai sesuk gak usah offset ini. Kalau di tempat Rasulullah mereka miring, bayangkan di kuburan. Kalau di tempat kita lah, kemudian di santri askar ini, kesel Maria apalah miring. Nggak sebenarnya subuh kesilat ya. Saya ini kesilatan. Jadi saya ini sulit untuk diamalkan. Tapi kalau antum bisa amalkan sebelum sembahyang subuh, saya sholatnya di masjid, Saya sholatnya di masjid. Antum di rumah sebelum berangkat ngambil sandal, miring di sini rumah aku bayang di kuburan. Bujurnya bilang, apa ya kan? Menengok. Cobaan ini bercobaan. Gimana oleh ngaji juga Habib ini. Tambah aneh ini ngaji Habib. Oleh sesuk so ngaji wis. Ini perlu dipraktekkan sehingga kegiatan ini dianggap aneh. Padahal ini kegiatan yang lumrah dan aktif dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku nggak buru-buru di modern ini. Nanti kalau di zamannya Rasulullah menangis sholat sama Rasulullah, dia begini. Dan ahli tarik sholatnya begini, menghadap begini. Dan semua para guru-guru kita sholatnya seperti ini. Jadi mereka bayangkan kalau mereka di dalam kubur, sehingga ketika takbir mereka dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan. Kalau sudah sholat seperti ini,
maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan salat yang dalam keadaan khusyuk tadi itu maka akan berubah nur wal burhan, akan menjadi cahaya dan akan menjadi petunjuk dan keselamatan dia, wa najatan yaumil qiyamah, dan akan menjadi sebabnya dia selamat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi cahaya masuk ke dalam hatinya, akan menerangi hati, wajah dan pikirannya dan di alam kuburnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya sholat ini penting ya. Kalau orang ini tidak jaga sholatnya, maka dia tidak bisa untuk apa? Bagus urusannya. Tapi kalau selama masih sholatnya bagus, insya Allah bagus. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang baik tapi tidak sholat. Gimana Rasul? Ada orang baik tapi tidak kerja bakti, Masya Allah, salam Muhammad, pengajian istiqomah, tapi sholatnya bolong-bolong. Gimana Rasul pendapatnya antum? Maka dijawab oleh Muhammad, la khair fid din liman la ruku ala. Kata Rasulullah, tidak ada bagusnya. Orang itu tidak bisa dianggap bagus ketika dia tidak pernah ruku kepada Allah Subhanahu. Orang yang tidak sembahyang itu wong elek. Walaupun ambil masyarakat api, ambil mak api, ambil tombolnya api, tapi tidak sembahyang, katanya Nabi Muhammad itu jelek. Bagus, tidak jelek kata Rasulullah. Tidak sembahyang, elek. Tapi sebaliknya, ketika Rasul ditanya, Rasul ada orang ahli maksiat tapi sembahyang. Kata Rasulullah, gini saja sudah, kata Nabi Muhammad. Coba kamu bayangkan, di depan rumah kamu ada sungai. Kamu mandi di sana 5 kali, bersih tak bersih? Ya bersih Rasul. Ya sudah, sungai tadi itu seperti sholat. Ketika orang itu ahli maksiat dia sholat, ketika dia sujud, bangun dari sujudnya, dosanya dimaafkan oleh Allah SWT. As-sholat ila sholat mukaffiratun lima bainahunna. Kata Rasulullah, salah satu dengan sholat yang lainnya, sholat satu dengan sholat lainnya, itu adalah pelebur dosa dari orang yang maksiat di antara dua sholat. Mari sembahyang zuhur, chattingan, pacaran. Mari menuju sembahyang asar, maka dosa antara zuhur dengan asar dimaafkan oleh Allah. Mari asar maksiat, sembahyang maghrib, dosa antara asar sama maghrib dimaafkan oleh Allah. Maghrib ketemu isya, maka dosa antara maghrib isya dimaafkan oleh Allah. Mari isya maksiat, ketemu subuh sembahyang, maka dosa antara isya dengan subuh dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi catat, sholatnya ini adalah sholat yang khusyuk dan sholat yang diterima oleh Allah. Tidak mungkin diterima dan tidak mungkin khusyuk kecuali dia perhatian dengan wudhunya. Kalau sudah wudhunya bagus, sholatnya bagus, maka dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya dia akan dibuat gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi cukup sudah, jadi penting ya untuk kita ini perhatian sama sholat. Kalau orang tidak sholat Pak, tidak ada bagusnya. Tapi selama dia masih perhatian sama sholat, dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menceritakan ada satu Habib bernama Habib Abdurrahman bin Fuqih al-Madini. Habib Abdurrahman ini santrinya Habib Abdullah Al-Haddad. Iki alim luar biasa. Habib Abdurrahman itu punya murid namanya Abdurrahman. Alim. Habib Abdurrahman ini alim luar biasa. Sampai sama beliau itu disumpahi, wallahi ma fil aqwan misal Abdurrahman. Demi Allah, saat semesta tidak ada yang seperti Abdurrahman. Alim tidak ada. Beliau ini saking alimnya, Pak, saking alimnya. Beliau itu bisa ngitung jumlahnya hujan dan gerakan awan, berapa akan hujan di mana, kemudian berapa lama durasinya, itu bisa dihitung. Sampai takut, Beb, antum ini kasyaf apa ilim? Halo ilim. Terus hebatnya lagi juga Habib ini punya ilmu, kalau ada unta jalan, bekas kakinya unta itu dicekel jambu. Iki sing mau aku libat mau untane lanang, lahir begini, kawin ambil unta jenis iki. Ya opo antum. Sampai kalau ini kasar, bukan kasar, ini ilmu, orang ilmu nih. Ilmu paham. Sampai beliau ketika meninggal dunia beliau nangis. Dalam hatiku ada 100 ilmu, dan di dalamnya ada 14 ilmu. Tidak ada satupun orang yang tahu apa 14 ilmu yang tersimpan di hatiku. Semoga dalam barokah ini. Nah itu Habib Abdurrahman orang soleh. Beliau mengarang kitab Rosyafat. Walhasil orang ini orang alim, tidak mungkin saya ceritakan manakib beliau secara panjang. Tapi yang aneh, Habib ini pernah pulang ajar dari masjid. Ketika perjalanan menuju rumah, dicekal oleh polisi di ruang penjara. Difitnah habis-habisan masuk penjara. Loh, santri-santri dan ulama-ulama yang lain heran. Habib, antumnya orang alim, tidak pernah maksiat, ilmu hebat, kamu di penjara deh. Katanya Habib, biarkan. Ini berarti saya ini ada yang salah. Coba dicek. Ternyata Pak dicek ada salah satu pegawainya
yang lupa melaksanakan sholat subuh. Loss subuh nih, bahkan ada riwayat bukan loss subuhnya, bahkan pegawai yang lupa untuk sholat jamaah, sholat tapi lupa berjamaah, gara-gara itu dihukum si Habib dimasukkan penjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara salah. Makanya kalau sampai ruwet-ruwet, itu berarti ada keluarga yang tidak perhatian dengan sholat. Sampai itu. Kalau orang itu sudah bujur di ngamukan, berarti iki lamani gak sembahyang subuh. Makanya bujur di ngegas yang gagal-galuan, sholatnya busuk. Jadi rumahnya ini papa-papa ini ya. Berarti sahabat anak aku ngamuk tabik, tidak sembahyangnya berarti tepat. Akhirnya bujur di ngamukan. Itu begitu. Jadi kalau sudah sholatnya ada yang masalah, maka urusannya akan dibuat ruwet oleh Allah Subhanahu. Pakai apa status sedikit memang itu sah. Sembahyang sing api, engko lah bojone akan api dhewe. Enggak usah bingung, baguskan sholatnya, maka urusannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu. Begitu. Ada satu nabi, ya Nabi Allah dilapori sama orang, ya Nabi aku ini bojo ngamuk. Karena kamu ibadahnya ada yang salah, akhirnya sama Allah Ta'ala dijadikan bujur pengamuk. Bisa jadi dosa kamu di masa lalu itu dimaafkan oleh Allah gara-gara kamu itu pernah maksiat, akhirnya bujur dikaitkan, sehingga dengan itulah kamu sadar dan dosa kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Semoga jadi membawa kami sholat untuk sampai ke sembahyang. Kalau sudah sembahyang tidak barokah. Maka kalau anak mau kasih pendapat yang berat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat, kalau sudah ada perempuan atau laki yang tidak sholat, suami istri, utawa bojone atau istrinya tidak sholat, maka hari itu tidak boleh kumpul suami istri. Contoh, wis kawin. Apa? Bojone ini kesir pas mesobo. Lanang iki kalau kumpul ada apa? Terus kalau tidak boleh. Ayo Pak, iya wis mesobo. Terus apa? Boleh. Ngaji dia apa? Habib aneh. Ustaz ngaji dia Habib. Ini ada pendapat yang Habib Hanbal. Ini kitab Al-Kabair menjelaskan seperti itu. Jadi perhatiannya, begitu pula yang laki dan sebenarnya sodo, yang perempuan jangan mau Pak. Jangan mau Bu, dinikmati dengan yang halal, jangan mau. Ayo mah, enggak sebenarnya sodo mau. Enggak usah. Apa sebab? Karena orang yang tidak sholat akan diangkat barokahnya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia bekerja tidak barokah. Kalau dia tidak sholat dapat uang tidak barokah. Kalau belajar ilmunya tidak manfaat. Kalau kumpul jadi anak, naudzubillah min dzalik, anak yang akan jadi anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu. Beres pokoknya wis kata sudah ya, mari ngono kumpul. Barokah ya, sehingga betul-betul kita akan manfaat di hadapan Allah Subhanahu. Saya pernah mengalami kejadian nyata ya. Kejadian nyata. Ini kan penutupan saya pidato. Mudah-mudahan umur saya lafiat. Amin. Kejadian nyata. Ada orang sahabatan, beliau sudah meninggal dunia. Jadi saya ceritakan tidak apa-apa, tidak perlu saya sebut namanya. Beliau ini cerita apa, Beb? Beliau ini cerita sama Al-Walid, ayah saya Habib Faisal. Habib saya itu rumah tangga tidak tenang. Dan terus anakku mokong, gede-gede, ngombe dan seterusnya. Pacaran, garu-garuan. Kamu sholat? Ya sembahyang Beb. Sebenarnya enggak? Ya kadang-kadang. Istri kamu sholat? Istri saya kawin 20 tahun. Istri saya sholat 2 kali. Keren dia. 20 tahun sholat 2 kali. 1 sholat ketika lebaran, tidak konconi milu, pisang. Yang nomor 2, ketika saya mau cerai, dia takut sholat subuh petang rokaat, offset 2 rokaat. Bayang nggak sampai? Jadi ini ayah saya, loh, dunia apa sih? Bojo nih kalau sudah yang mau dikawin, kumpulin kan? Cerai istrinya kalau mau sholat, kau akan punya anak soleh. Akhirnya dia ngomong, "Mas, kamu tidak sembahyang aja deh." Aku kayak udah sembahyang, kau gak berkualitas mah. Ayah saya tanya, antum sholat? Ya, saya juga ada sholat. Bro, wes pisah, cari istri yang lain. Terus tobat sholat sama Allah Ta'ala. Akhirnya cerai, lalu sholat, lalu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala anak yang soleh dari hasil pernikahannya karena sama-sama menjaga sholat. Selama orang itu ahli maksiat bagaimanapun, selama dia masih perhatian dengan sholat dan berusaha untuk menjadi baik ketika sholat, maka dia akan dijadikan orang-orang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup ya, waktu saya ngaji di Pasuruan, guru saya ya, Habib Hadi Alidrus, ketika di pondok Ustaz Taufik, beliau bercerita,
manfaat daripada sholat dan bahayanya orang yang menunda sholat. Orang itu menunda sholat, dia akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya orang yang ahli maksiat, tapi selama masih mau sholat, maka akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang ya berangkat ke Bungurase, Surabaya. Ini kejadian nyata. Saya cerita kitab sudah, ceritanya atas saja. Biar kita mengambil itu. Ketika sampai di Bungurase, ada satu copet dicekel oleh polisi. Digotong apa dilepaskan mobil patroli. Maka si copet tadi itu ngamuk-ngamuk, guys. Waduh, aku digotong. Polisi saya dilepaskan motor patroli. Ketika mobil dihidupkan mau jalan, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari si copet no, Pak polisi. Iya. Berhenti dulu. Ada apa? Saya mau sholat zuhur. Loh, kamu sholat? Iya. Ini sembahyang nih. Kalau kembali lagi tinggi sembahyang. Loh, kamu sholat? Iya, saya sholat. Tapi kok nolong? Berhenti masa yang mangan sebenarnya. Ya saya nolongnya profesi. Tapi saya sembahyang. Pokoknya aku dipesan kiai, ojo tinggal sembahyang. Jadi berhenti kalau sembahyang tapi nolong. Supaya aku sembahyang disik. Supaya aku ngaji, aku sembahyang disik. Ngaji Pak, subhanallah bi qudratillah. Gara-gara dia perhatian dengan sholatnya. Orang yang dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala, dikasih sadar hatinya, di kemudian hari dia ketemu sama guru dan belajar ilmu agama, sekarang menjadi ustaz besar. Tidak perlu saya sebut, menjadi ustaz besar di zaman sekarang, termasuk ustaz-ustaz yang hebat. Ternyata beliau belum mantan copet, tapi masih perhatian dengan sholat. Misalnya harus saya uang selama masih sembahyang, insya Allah menjadi orang baik. Tapi kalau sudah tidak sholat, lah khair, tidak ada bagusnya kata Nabi Muhammad SAW. Perbagus wudhunya sehingga betul-betul kita bagus dalam sholatnya. Kalau sudah bagus sholatnya, urusan kita dunia akhirat akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, semoga berkat majelis ini ilmu kita jadi ilmu yang barokah, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah maafkan dosa kita semuanya, dan semoga berkat majelis ini keburukan kita, aib kita ditutup oleh Allah dunia sampai akhirat, dan semoga Allah melarang kita dari hubungan-hubungan yang tidak halal. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga tubuh kita, seluruh anggota keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul kita dapat berkah daripada bulan Rajab, sehingga kita ditakdir hidup pada bulan Sya'ban. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan fi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Wa lakum ya salihah al-fatihah. Ya kana berdua ya minta maaf kalau terlalu panjang pidatonya, tapi semoga jadi membawa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ya tawatuk alaina 4 kali. Besok sambil kita tobat, semoga betul-betul keluar majelis kita jadi orang yang tekad untuk tidak lagi maksiat sampai meninggal dunia. Ya tawatuk alaina, ya tawatuk alaina.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة